Halo teman-teman, sekarang saya ada di Gerai Samsat Blok M Square. Kebetulan ada Pak Khairil Anwar ya, selaku Kepala Unit Samsat sama Pak Ganis dari Jasara Harja. Jadi buat teman-teman ini saya mau tanya-tanya seputar kepengurusan pajak sih Pak. Jadi kan saya pengen ngurus pajak tapi bingung nih gimana sih Pak cara mengurus pajak kendaraan bermotor biar apa ya orang tahu aja, karena saya kan nggak paham alurnya gimana sih Pak. Ya, jadi alurnya sederhana sekarang. Jadi ada e-form sekarang tuh, namanya electronic formulir. Jadi wajib pajak itu nggak usah ngisi formulir lagi, cukup pencet digit nopol, itu keluar formulirnya berikut antrian. Nah, kalau dia cukup persyaratan cuma 5 menit sekarang. Jadi nggak perlu pakai calo Pak ya? Iya, nggak perlu, langsung saja datang, lebih mudah, lebih cepat, ya kan? Dan bayar hanya pajaknya saja. Seperti itu. Jadi harapan saya sih memang langsung saja datang ke Samsat terdekat lah. Ini ngurus sendiri Pak ya daripada. Sendiri, betul. Terus kenapa sih Pak saya harus bayar pajak gitu Pak? Karena kan ini motor saya, mobil saya, kenapa saya harus bayar pajak lagi gitu Pak? Kan saya udah bayar buat beli motornya, terus kenapa saya harus bayar pajak? Ya kan motor itu kan jalan raya. Iya. Jalan raya itu kan dibangun, dipelihara, itu kan perlu biaya juga. Oh, uangnya akan akan kembali lagi kepada masyarakat, seperti itu. Makanya pajak ini diatur. Karena pajak itu kan filosofinya kan iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat. Itu saja. Iya. Begitu dia kumpul, dikolek, kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat. Sejahtera mereka. Terus ini Pak, saya juga bingung kan di apa namanya di STNK saya kan ada belakangnya kan ada pajaknya kan. Nah terus ada banyak tuh ininya. Kayaknya nggak cuma bayar pajak ya, ada Jasara Harja. Kenapa saya udah bayar pajak bermotor, terus Jasara Harja saya juga bayar juga. Kenapa itu? Intinya Mas Arief ini kan bayar pajaknya cuma satu kali aja, tapi di dalamnya juga ada beberapa macam, diantaranya Jasara Harja. Gunanya apa? Yaitu dana yang Mas bayar kepada Jasara Harja itu digunakan untuk membayarkan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Jadi nggak semena-mena cuma membayar. Betul. Jadi dana santunan itu digunakan oleh Jasara Harja untuk membayar korban lalu lintas yang mana setidaknya kan ada luka-luka itu dibayarkan biaya perawatannya itu maksimal 20 juta. Kemudian cacat tetap itu maksimal 50 juta tergantung bagian tubuhnya yang mengalami. Kemudian meninggal dunia itu kepada ahli warisnya diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah. Kalau tidak ada ahli warisnya, ini kan ahli warisnya itu kan kalau di Jasara Harja cuma 3 nih. Kalau ada suami istrinya, kalau nggak ada anak-anaknya, kalau nggak ada orang tuanya. Kalau nggak ada ketiganya itu kepada pihak yang mengunjurkan itu diberikan bantuan biaya pengunjuran sebesar 4 juta. Jadi nggak cuman kita bayar terus ini nggak tahu duitnya kemana, ternyata duitnya akan ke situ. Sama ini Pak, saya datang ke sini kan dalam keadaan pajak saya mati 2 tahun. Waduh, lama kali. Terus saya kan tadi mau kemana aja lupa. Kapan dikubur? Gitu. Pasti lupa ya? Bukan lupa sih ya, menggampangkan aja Pak. Tiba-tiba udah lewat. Nah, ketakutan saya Pak, kan dengar-dengar Pak ya, kalau misal saya telat pajak 2 tahun katanya bisa penjara gitu Pak. Terus dikira bodong gitu motor, padahal surat-surat saya ada, cuman saya lupa bayar pajak gitu. Itu gimana tuh Pak? Iya, Pak Arief nih, saya sering jelaskan juga di media televisi juga bahwa memang untuk yang 2 tahun tidak bayar pajak, artinya 2 tahun STNK nggak berpanjang dong. Karena STNK itu sah baru boleh bisa dia berjalan umum. Nah sahnya si STNK ini harus bayar pajak gitu. Nah kalau sudah 2 tahun mati, kemudian STNK juga mati 5 tahun, artinya 2 tahun tidak bayar pajak setelah STNK mati, jadi 7 tahun tuh. Nah itu mau dibodongin tuh. Berarti nggak bisa diurus lagi Pak? Nggak bisa diurus lagi registrasi, dihapus sesuai dengan Undang-Undang 22 2009 pasal 74 tuh. Tapi apakah bisa kayak penerbitan surat baru gitu? Nggak bisa Pak. Di situ yang sudah registrasi sudah dihapuskan tidak bisa diregistrasi ulang, bunyinya si pasal 74 seperti itu.
Berarti batasnya kita 7 tahun Pak ya? 7 tahun Pak. Jadi saya kalau cuma 2 tahun masih boleh Pak ya? Nah STNK-nya udah mati belum? Udah mati 2 tahun. 2 tahun nggak apa-apa. Oh nggak masalah Pak? Nggak di penjara Pak ya? Enggak, kalau itu ada sekarang ini Pak, kebetulan dari tanggal 16 September sampai tanggal 30 Desember besok itu ada yang namanya pengurangan pokok pajak ya dan penghapusan denda Pak. Artinya begini, bagi teman-teman sobat pajak nih yang ingin memperpanjang STNK, dia setelah 2 tahun seperti Bang Arif nih, ya kan? Dia itu nanti kalau balik nama itu cuma membayar 50%. Jadi dikurangi pokok pajak BBN-nya itu, bayar pabrik namanya itu 50%. Pokok pajaknya untuk 2012 sampai ke bawah nih, nah itu 50%. 2013 sampai dengan 2016 itu dipotong atau dikurangi 25% pokok pajaknya. Nah kemudian dendanya hapus semua Pak. Oh yang dimaksud pemutihan itu adalah ini penghapusan. Jadi pengurangan pokok pajak dan penghapusan denda itu di Pergub 89 BBN 2-nya. Kemudian di Pergub 90 mengenai gradasi berapa yang dikurangi pokok pajaknya. Seperti itu. Kalau jasa raja denda tahun lalunya juga dihapus, hanya tahun berjalan saja ya. Yang kena ini Dendanya. tahun berjalan. Kalau semisal ini saya kan kondisinya nggak bayar STNK pajak 2 tahun nih. Kalau ada tiba-tiba ada kecelakaan atau apa, jasa raja masih ini nggak? Kan saya nggak bayar 2 tahun. Jadi masing-masing punya kewajiban. Mas Arif punya kewajiban untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Nah, kemudian jasa raja juga punya kewajiban apabila terjadi korban kecelakaan yang terjamin oleh Undang-Undang 33 dan 3 tahun 64, itu jasa raja wajib langsung menindak. Terus ini Pak ada teman saya kemarin tanya STNK-nya hilang. Nah, terus dia bingung tuh gimana cara ngurusnya. Langkah apa yang harus dia lakukan gitu selain dia kepalanya pusing gitu Pak. Ya memang kalau minum obat dulu Pak ya biar nggak pusing ya Pak. Biar pusingnya hilang dulu baru ngurusin. Jadi gimana Pak? Ya kalau SK hilang buat surat keterangan hilang ke Polisian. Setelah itu BPKB yang asli, KTP yang asli, kemudian cek fisik kendaraannya tuh. Nah, itu gimana Pak? Bawa tuh ke Polda Metro Jaya atau ke Samsat terdekat, tapi diinduk ya. Jangan digerai, ini kan dari Samsat tidak bisa. Nggak bisa Pak ya? Motor nggak bisa masuk mall juga Pak ya? Nah jadi nanti akan diterbitkan STNK baru seperti itu. Memang ini ranahnya kepolisian seperti itu Pak Arif. Bisa kok itu. Bisa seminggu selesai itu. Nggak sampai seminggu selesai. Jadi buat teman-teman kalau kehilangan STNK, langkah pertama adalah kan pusing, minum obat dulu biar pusingnya hilang, terus ngurus surat kehilangan, datang ke Samsat, udah ngikutin alur. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang menonton ini dari Bapak Khairil. Sobat pajak ini Sobat pajak BBN 2 balik nama ini terhadap PKB ini Pak. Para sahabat ini, sahabat pajak, ini kesempatan Pak. Ini baru tahun ini nih Pemda DKI atau Pemprov DKI melaksanakan pengurangan BBN 2 itu sebesar 50%. Pokok pajaknya dikurangi 50% dari tahun 2019 bawah. Nah kemudian dipotong lagi 20% untuk yang pokok pajaknya 2013-2016. Nah kemudian dendanya dihapus semua loh dari tanggal 16 Desember sampai dengan dari tanggal 16 September sampai dengan 30 Desember. Manfaatkan sebaik-baiknya sobat pajak. Ya saya tunggu di Gerai Samsat atau di Samsat Induk. Semua kita dekat, ada di Samling, ada juga Gerai Samsat di mall-mall, ada juga di kecamatan, ada juga di di drive-thru. Gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya sobat pajak. Jadi mumpung ini ya, mumpung belum antri banget. Kan batasnya ada 1 Desember. 30 Desember. 30 Desember, kalau udah Desember tuh biasanya penuh. Nah sekarang mumpung lagi masih sepi ya, masih sepi. Jadi itu pesan dari Pak Khairil dan mungkin dari Pak Danis itu. Ya, bila mana terjadi kecelakaan lalu lintas, pastikan lapor ke pihak kepolisian. Kemudian nanti dari laporan tadi, jasa raja langsung akan menindaklanjuti. Kemudian bayar pajak tepat waktu, karena dengan Anda membayar pajak tepat waktu berarti Anda peduli terhadap korban kecelakaan. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Kalau misal ada pertanyaan bisa ditanyakan ke, nanti saya akan bagikan akun dari Samsat ataupun dari Jasa Raja. Jadi kalau ada pertanyaan lebih dari video ini bisa ditanyakan di situ.
Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Pamit dari Pak Khairil dan Pak Ganis pamit juga. Terima kasih yang buat yang nonton, semoga video ini bermanfaat.